Kali ini kita mau nyobain adaptive cruise control di Neta. Nah, adaptive cruise control di mana ya? Oke, adaptive cruise controlnya ada di tombol ini guys ya, sebelah kanan. Tolong nih di zoom dulu. Oke, ini dia. Ini ada logo ini guys. Nah, saya ke kiri aja dulu ya guys ya. Jadi caranya adalah kita dorong ini ke bawah. Nah, ini ada tulisannya. Di sana juga udah ada. Jadi dia otomatis ya guys. Untuk menjaga jarak ya, nanti muncul di sini. Bisa kita pencet ini ya. Tuh. Jarak 3 itu yang jauh, 2 itu yang dekat, dan 1 yang paling dekat. Nah, kita bisa lepas setir guys ya. Nih. Nanti dia mengkoreksi sendiri. Koreksi nggak ya? Nah tuh, koreksi sendiri ya guys ya. Kita sekarang coba di kecepatan 71. Banyak mobil jadi saya nggak berani ngelepas ya guys. Tuh, auto koreksi nggak dia? Oh ya, auto koreksi guys, auto koreksi ya. Dan kalau nggak salah ini nggak akan mati ya ini ya, lepas setirnya. Cuma memang dia agak joget-joget ya, lane keeping assist-nya ya. Jadi kalau di Ioniq itu selain fitur itu, ada fitur yang membantu supaya setirnya selalu di kanan. Nah tuh, saya jadi agak takut guys, karena jalannya, marka jalannya, garisnya agak kurang jelas. Jadi dia joget-joget begini guys nih, kadang-kadang kita harus pegang ya. Tapi lane keeping assist-nya berfungsi, cuma dia tidak bisa membuat setir selalu lurus. Jadi dia mungkin agak joget-joget. Ini kita tes ya terakhir ya. Dia mengoreksi sendiri dan dia tidak pernah off. Guys tuh. Jadi fungsinya memang membantu ya, assist. Jadi itu untuk mengaktifkan. Kemudian untuk menonaktifkan bisa dengan rem, menginjak rem, atau dengan menaikkan ini ke atas. Kita coba naikkan ya. Lihat di sini sama di sana. Itu indikator adaptive cruise controlnya. Kita naikkan. Nah, sudah off ya guys. Kita pegang lagi. Sekarang kita aktifin lagi, kita turun ke bawah. Tuh guys, kita bisa lepas. Offside. Oh, apakah karena kecepatannya terlalu rendah? Kita tambah ya kecepatannya ya. Cara nambah kecepatannya dari sini mungkin ya. Nah, ini dia guys. Kita bisa tambah. Ini nambah ya. Jadi 75. Nah, memang di depan sini tidak ada indikator ya, nambahnya berapa. Kita tambah lagi, kita lihat dari sini aja. Tuh, jadi kalau kita angkat sekali, itu nambahnya per 5 ya guys. Tapi kalau kita tahan agak lama, sebentar kita lewatin dulu mobil di depan. Kalau kita tahan agak lama, kita lihat dari sini nambahnya berapa ya. Nah, nambahnya cuma 1 guys ya. Ini agak berbeda dengan kebanyakan mobil yang lain. Kalau mobil yang lain itu kalau kita naikkan lama, dia justru nambahnya 5. Dan kalau kita sebentar nambahnya per 1. Oke guys, kita coba tempel ya. Kecepatannya menyesuaikan dengan truk di depan ya. Tuh sampai berapa nih. Ini saya tidak nginjak rem. Karena kalau kita nginjak rem, itunya mati tuh indikatornya. Oke, kita lihat nanti apakah setelah mobil ini pindah ke sisi kiri, dia bakal menambah kecepatan. Oke guys, dia menambah kecepatan. Yes, dia nambah kecepatan. Cuma memang kekurangannya tidak ada angka settingan kita berapa di sini cruise control kita seperti di mobil-mobil lain. Kalau di mobil-mobil yang lain, misalnya kita angkanya 75 atau 80, ada ya angkanya di sini. Jadi kita sekarang tidak tahu berapa sih angka yang kita setting. Udah dekat pintu tol, di depan udah mulai berhenti. Kita kurangin dikit ya. Nah, apakah dia berhenti guys? Oke, ini otomatis berhenti, itu masih nyala ya guys ya. Nah guys, berhasil ya berhenti guys. Nempel di mobil di depan. Oke, mobil di depan jalan.
Oh, maju. Kita berhenti ya, kita injak rem. Oke guys, kita pakai cruise control. Jadi kalau posisi berhenti bisa jalan sendiri ya, asalkan waktunya tidak terlalu lama. Nah ini kita coba lihat ya berhentinya ya. Berhentinya ini agak dadak guys, dari posisi ke nolnya. Nah itu, jadi rasanya tuh kurang halus guys. Ini kebetulan saya pakai untuk macet-macetan di jalan tol ya. Oke, kita tunggu sekali lagi sambil kita lihat ya berhentinya cruise control. Oke, dari 20 ya. Tuh dia lumayan berasa ya, adaptif cruise controlnya kurang smooth ya, walaupun tetap berguna ya guys ya, asalkan Anda tidak komplain aja. Oke, kita tunggu sekali lagi ya, kebetulan di depan berhenti ya. Indikator cruise control yang itu ya guys, hijau itu ya. Oke, kita tunggu sampai dia berhenti ya. Ini dia berhenti kayaknya nih. Ah tuh, nolnya itu rem mendadak ya guys. Misal dari 2 atau dari 3 ke 0 tuk gitu rasanya. Nah ini kita tunggu ya sampai dia maju. Nah jalan apa enggak ya? Oke, kayaknya nggak jalan guys ya. Saya gas aja ya. Oke, jadi pakai gas ya kalau mau memancing supaya bisa jalan. Tapi indikatornya nggak mati ya guys, indikator cruise controlnya. Nah itu dia, sekali lagi berhenti. Oke guys, kita mau mengukur ya cruise control ini maksimal berapa. Ini coba kita naikkan ya ke 125, 130. Ternyata maksimal 130 guys ya. Coba kita tambah lagi yang kecil-kecil. Udah nggak bisa guys. Jadi maksimal 130. Meskipun di layar karena ada mobil di depan tulisannya 89 km per jam. Oke guys, itu dia videonya ya, cara mengaktifkan cruise control. Sekali lagi kita tunjukkan ya, ini tombol buat cruise controlnya ya, turun ke bawah, nonaktifnya balik ke atas. Kemudian ini untuk menambah dan menurunkan kecepatan, dan ini untuk menjaga jarak dengan mobil di depannya kalau saat kita menggunakan adaptive cruise control. Ini lebih dekat ya, ini menjauh. Jadi tombolnya nggak banyak ya guys ya, cuma tombolnya nggak banyak ya guys ya, cuma 1, 2, 3 dan 4 dan 4. Jadi kesimpulannya adalah cruise controlnya lumayan guys ya, tidak sempurna, wajar ya karena harga juga. Jadi berfungsi normal, bisa berhenti ya. Kemudian lane keeping assist-nya sangat membantu guys ya. Bahkan sebetulnya kita bisa lepas setir, meskipun lepas setirnya itu ya geol-geol ya, kiri kanan, lebih ke arah assist ya guys, bukan benar-benar untuk lepas setir. Kecepatan maksimal 130. Kekurangannya hanya pada rasanya saja. Jadi kalau dia mendekat gitu ya, ngerem, dia tidak halus, kurang smooth ya, dibandingkan misalnya dengan contoh Ioniq 5 misalnya ya. Ya memang nggak sebanding juga ya dari segi harga ya, tapi setidaknya kita punya benchmark bahwa dia kurang mulus ya ininya, berhentinya ya. Tapi cukup oke ya dalam hal fungsional. Paling Anda coba tes sendiri, Anda rasakan apakah Anda bisa menerima itu, terutama kalau dipakai pada saat macet. Ya saya pakai cruise control bukan sekedar buat jalannya lancar ya guys ya, untuk macet juga saya sering pakai. Kenapa? Jadi kita nggak perlu, kakinya tidak perlu nginjak gas rem ya kan, kita tinggal jalan aja. Bahkan kalau di Ioniq kita lepas setir ya guys ya. Oke, itu dia video dari saya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.